Bupati Sudewo terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait kasus jual beli jabatan di Pemprov atau di Pati maksud kami, di Kabupaten Pati. Apakah dengan sejumlah barang bukti yang ditemukan KPK cukup untuk menetapkan status tersangka dan bagaimana juga dengan modus dari korupsi ini? Kita bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang Mas Zainur dengan Maidob. Selamat petang, Mbak Maidob. Oke. Yang kita lihat kan adalah faktanya Bupati Pati Sudewo terjerat OTT KPK dan juga penyidik menyita uang miliaran rupiah. Apakah ini kemudian cukup untuk bisa menetapkan orang-orang yang ditangkap ini menjadi tersangka pasca OTT? Ya, kalau berdasarkan histori ya, hampir tidak ada seorang pejabat yang terkena OTT KPK bisa lepas dari jeratan hukum. Bagi mereka yang berhasil lepas biasanya karena tidak terjaring OTT secara langsung. Tapi kalau ini di dalam kasus Pati ini, bupatinya adalah pihak yang terkena OTT secara langsung. Selain itu KPK juga sudah mengantongi alat-alat bukti termasuk dalam bentuk barang bukti. Ya, salah satu alat bukti adalah barang bukti yang berupa uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah. Jadi dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPK ini, saya menduga bahwa dalam waktu yang sangat dekat KPK akan segera mengumumkan status dari Bupati Pati ini, Mbak Maidob. Oke. Jadi kalau dari bukti-bukti yang kemudian dibawa oleh penyidik KPK, kemudian juga ada uang miliaran, cukup ya. Oke, kita bahas soal praktik. Praktik korupsi jual beli jabatan ini bukan sekali terjadi. Apakah modusnya selalu sama? Mirip-mirip Mbak Maidob. Jadi ini di berbagai kabupaten kota itu sudah berkali-kali terjadi kasus korupsi jual beli jabatan ya. Kalau kita ingat ada kasus di Klaten dulu di mana Bupati Klaten waktu itu jual beli jabatan untuk kepala sekolah baik itu SD maupun SMP ya. Kemudian ada di Kabupaten Pemalang, ada di Kabupaten Kudus, ada di Kabupaten Cirebon, Nganjuk. Juga ada satu dulu kalau kita ingat kasus Kemenak ya, yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi modusnya itu adalah mirip-mirip itu Mbak Maidob. Ketika seorang pejabat yang memiliki kewenangan untuk menentukan satu jabatan, kemudian dia meminta setoran tertentu kepada orang-orang yang berminat untuk menduduki jabatan tersebut. Nah untuk Pati ini agak sedikit khusus Mbak Maidob, kenapa? Karena ini kan pengisian jabatan di tingkat desa ya. Kalau kita lihat di dalam peraturan perundang-undangan, sebenarnya Bupati tidak punya kewenangan secara langsung Mbak Maidob untuk pengisian perangkat desa. Tetapi ada satu belet, ada satu peraturan Bupati di Pati bahwa untuk pengisian jabatan perangkat desa, sebelum melalui satu proses, maka kepala desa harus terlebih dahulu meminta izin kepada bupati bahwa akan dilakukan satu proses seleksi bagi perangkat desa. Nah, kemungkinan inilah yang kemudian diuangkan oleh Bupati Pati. Bagi desa-desa yang ingin mengadakan pengisian jabatan perangkat desa yang kosong, maka dimintai sejumlah uang. Nah, kasus seperti ini juga sudah pernah terjadi di kabupaten yang lain ya, di mana kemudian bupati ini meminta setoran, biasanya bekerja sama dengan camat Mbak Maidob. Kenapa? Karena semua proses mulai dari perizinan, pembentukan panitia pengawas, sampai kemudian hasil dari seleksi perangkat desa itu melibatkan camat. Jadi biasanya ini seperti piramida gitu ya, ada camat yang terlibat untuk melakukan proses pengurusan dan mengumpulkan uang untuk disetorkan kepada bupati. Mbak Maidob. Oke, kita menunggu menanti juga rilis dari Komisi Pemberantasan Korupsi pasca OTT yang dilakukan kemarin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Sehat selalu, Mas Zainur.